Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami dengan judul Ilmu Bayan. Di sini kami akan memaparkan materi kami dengan poin-poin. Yang pertama, pengertian ilmu bayan. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup ilmu bayan. Dan yang ketiga adalah apa sih manfaat dari kita mempelajari ilmu bayan. Namun, sebelum kami memaparkan poin-poin tersebut, di sini saya terlebih dahulu akan memaparkan peletak dasar ilmu bayan itu tersendiri. Jadi teman-teman, ilmu bayan pertama kali dikembangkan oleh tokoh bernama Abu Ubaidah Ibnu Al-Mathani pada tahun 211 Hijriah. Nah, sebagai dasar perkembangannya ilmu ini, beliau memanfaatkan dengan menulis sebuah kitab dengan kitab yang berjudul Majaaz Quran. Kemudian dalam perkembangan berikutnya muncul pula seorang tokoh terkemuka dalam ilmu ini juga. Beliau bernama Abd al-Qahir al-Jurzini pada tahun 471 Masehi. Ilmu ini terus berkembang dan kemudian disempurnakan oleh para ulama-ulama setelahnya, seperti Al-Jahiz Ibnu Mu'taz, Qudamah, dan Abu Hilal al-Askari. Teman-teman harus mengetahui bahwasanya ilmu bayan merupakan bagian dari ilmu balaghah yang berisi beberapa pokok dan kaidah yang fungsinya untuk mengetahui cara mengemukakan satu pengertian dengan ungkapan yang berbeda dengan yang lainnya sesuai dengan muqtada al-hal karena kejelasan dalalah aqliyah atau petunjuk berdasarkan akal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang ilmu bayan. Pengertian ilmu bayan terbagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan juga secara terminologi. Secara bahasa, kata al-bayan berasal dari kata bayyana yubayyinu, yang artinya menjelaskan. Kata al-bayan juga semakna atau satu arti dengan az-zuhur, al-kashfu, dan al-idah, yang berarti menerangkan. Sebagaimana disebutkan pada beberapa surat di dalam Al-Quran, di antaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kadaluga yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun, yang artinya demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Disebutkan di dalam surat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu liyubayyina lakum, yang artinya Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepada kalian. Quran Surah An-Nisa ayat 26. Selain disebutkan di dalam Al-Quran, al-bayan juga disebutkan di dalam hadis atau perkataan Rasulullah SAW. Salah satunya, inna minal bayani lasikhron, yang artinya sesungguhnya sebagian dari al-bayan itu membuat orang tersihir atau terkesima dengan kata-katanya. Maksudnya di sini adalah al-bayan berarti menyampaikan maksud dan tujuan dengan menggunakan lafaz atau kata-kata yang indah. Itu semua tentu melalui pemahaman dan kecerdasan. Al-bayan juga berarti terbuka atau jelas. Sedangkan di dalam ilmu balaghah, ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengemukakan atau mengungkapkan suatu gagasan dengan berbagai macam redaksi. Adapun menurut Imam Akhdari, ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari tata cara pengungkapan suatu makna dengan menggunakan susunan kalimat yang berbeda-beda penjelasannya. Selanjutnya, pengertian ilmu bayan secara terminologi. Secara terminologi, ilmu bayan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari cara mengungkapkan bahasa dengan susunan kalimat yang beragam dan bermacam-macam, di mana yang sebagian lebih jelas menunjukkan maknanya
atau lebih berkesan dari yang lain. Jadi, ilmu bayan adalah uslub mengungkapkan suatu maksud dengan redaksi yang berbeda-beda. Ilmu bayan juga berkaitan dengan keindahan berbahasa yang pengungkapannya menggunakan kata-kata indah dan mampu meninggalkan kesan yang mendalam di hati orang yang mendengar maupun orang yang membacanya. Salah satu ilmuwan yang bernama Ahmad Al-Hashimi menjelaskan bahwa ilmu bayan adalah usulun wa qawaidun yu'rafu biha iradul ma'nal wahid biturukin yakhtalifu ba'duha an ba'din fi wuduhid dalalah ala nafsi dalikal makna. Ilmu yang mempelajari tentang cara mendatangkan suatu pengertian dengan cara yang berbeda satu sama lain dalam menjelaskan menjelaskan dalalah atau petunjuk-petunjuk akliyah. Petunjuk akliyah di sini maksudnya petunjuk yang bisa masuk di akal terhadap pengertiannya itu sendiri. Baiklah, mungkin demikian pengertian ilmu bayan secara bahasa dan secara terminologi. Materi selanjutnya yakni tentang ruang lingkup ilmu bayan. Di sini saya akan menjelaskan secara umumnya apa sajakah ruang lingkup ilmu bayan. Karena untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh kelompok berikutnya. Ruang lingkup ilmu bayan diantaranya adalah tasbih, majaz, dan kinayah. Adapun tasbih yang pertama ini membahas tentang penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian yang kedua adalah majaz. Majaz ini merupakan kelanjutan dari tasbih, yaitu adanya aspek kesamaan antara dua hal. Namun di dalam majaz ini salah satu dari dua unsurnya itu dibuang. Yang ketiga adalah kinayah. Kinayah membahas suatu kalimat yang diungkapkan dengan maksud makna kelazimannya, tetapi tetap dibolehkan mengambil makna hakikinya. Dan ilmu ini juga membantu kita untuk mengungkapkan suatu ide dan perasaan melalui kalimat dan uslub yang bervariasi sesuai dengan muktada hal. Baiklah, selanjutnya adalah manfaat ilmu bayan. Objek kajian ilmu bayan itu sendiri adalah tasbih, majaz, dan kinayah. Melalui ketiga bidang ini, kita akan mengetahui ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang fasih, baik, dan benar, serta mengetahui ungkap-ungkapan yang tidak fasih dan tidak cocok untuk diucapkan. Ilmu ini dapat membantu kita juga untuk mengungkapkan suatu ide atau perasaan melalui bentuk kalimat dan uslub yang bervariasi sebagai dengan muqtad al-hal. Dengan pengetahuan di atas, seseorang bahkan akan mampu menangkap kemujizatan Al-Quran dari aspek bahasanya. Dengan kata lain, lewat kemampuan yang memadai pada ilmu ini, seseorang akan mampu menangkap keindahan dan ketepatan dan hebat ayat Al-Quran, baik pada tataran jumlah, kalimah, sampai kepada huruf-huruf pembahasan mengenai bidang kajian ilmu bayan. Akan dibahas oleh kelompok selanjutnya secara terperinci. Di sini kami hanya memaparkan yang umum-umum saja.